Selamat hari Minggu, Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Saya percaya bahwa hari Minggu ini merupakan hari yang bahagia buat kita semua. Karena 6 hari lamanya Tuhan beserta dengan kita, sekalipun tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Tapi saya percaya bahwa kita sebagai anak Tuhan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Dan berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita, yaitu secara khusus berkat kekuatan kesehatan. Itu yang sangat kita syukur kepada Tuhan, karena sampai sekarang ini kita masih tetap dalam perlindungannya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya hari ini ingin berbicara tentang topik yaitu iman di masa sulit. Iman di masa sulit ini bisa bertumbuh jika kita melakukan kelima hal. Tapi sebelumnya kita akan baca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 18 ayat yang pertama sampai dan ayat yang ke-8 ya. Lukas pasal 18 ayat yang pertama, lalu nanti kita loncat kepada ayat yang ke-8. Bunyinya demikian: Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lalu ayat yang ke-8, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Di sini dikatakan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya sebagai hamba Tuhan mengatakan bahwa melalui doa itu, jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak putus-putusnya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan tetap menyertai kita. Saya alami di dalam keluarga saya, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa, dahsyat. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan saat ini, secara khusus secara ekonomi, secara khusus secara pekerjaan dan lain sebagainya, itu semuanya tidak bisa dilakukan seperti biasanya. Tapi penyertaan Tuhan sungguh sempurna, memberikan, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Dan saya percaya juga bagi seluruh jemaat Rumah Doa Oikumene mengalami hal yang sama dengan apa yang saya alami. Jemaat Tuhan, topik kita hari ini yaitu iman di masa sulit. Dalam Matius 9 ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Di tengah situasi sekarang ini, di masa-masa yang sulit, jika kita beriman kepada Tuhan, maka firman ini akan jadi nyata di dalam hidup kita. Saya mengalami sendiri di dalam hidup saya, bagaimana saya beriman kepada Tuhan, dan Tuhan itu selalu memenuhi apa yang menjadi rencana saya, apa yang menjadi tujuan saya, apa yang menjadi kebutuhan saya secara pribadi. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Yesus Kristus, ada 5 cara bagaimana untuk menumbuhkan iman kita di masa sulit. Yang pertama, di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang pertama, cara menumbuhkan iman di masa sulit sekarang ini yaitu pendengaran. Seperti saat ini, jika Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi mendengarkan khotbah yang saya sampaikan ini, sekalipun hanya melalui dengan video, tapi jika jemaat Tuhan mengimani firman ini, maka apa yang menjadi pergumulan saudara itu akan menjadi satu kenyataan melalui pribadi, melalui keluarga, melalui usaha yang Tuhan akan bukakan nanti. Karena dikatakan tadi di atas bahwa jadilah seperti imanmu. Karena iman itu timbul melalui pendengaran. Jika saudara mendengarkan khotbah ini, maka iman itu akan timbul. Jika saudara rajin membaca Alkitab, maka iman itu akan timbul. Jika saudara rajin memuji Tuhan, maka iman itu akan timbul. Yang kedua, cara menumbuhkan iman di masa sulit yaitu percaya Tuhan akan memenuhi janjinya. Seperti Abraham, waktu diberikan janji oleh Tuhan bahwa
kau akan kujadikan bapa segala bangsa. Abraham tidak menunda waktu itu. Abraham meresponi itu. Abraham mengambil itu, bahwa aku imani apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan kita tahu saudara, satu-satunya orang yang tercatat dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru yang disebut dengan bapa segala bangsa adalah Abraham. Dan kita tahu bagaimana Abraham ini mengalami penyertaan Tuhan. Bagaimana Abraham ini mengalami mujizat-mujizat daripada Tuhan. Bahkan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Abraham disebut sebagai bapa semua orang percaya, bapa orang beriman. Abraham tidak terpengaruh dengan lingkungan. Ia percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya, dan ia selalu memuliakan Allah. Allah menjanjikan ia akan menjadikan bapa dari semua bangsa. 2 kali ditulis di dalam perjanjian lama bahwa dia disebut sebagai sahabat Allah. Satu gelar yang diberikan oleh Tuhan kepada dirinya, yaitu menjadi sahabat Allah. Jika Bapak Ibu, jemaat Tuhan saya kasih, ingin Tuhan, ingin saudara dijadikan sahabat oleh Tuhan, maka imani setiap perkataan firman Allah. Yang ketiga, menumbuhkan iman, yaitu mengikuti pemuridan dalam gereja. Dan ini nanti ketika gereja sudah dimulai di tempat ini, saya percaya jika jemaat rindu untuk dimuridkan, untuk mendengarkan terus menerus, seperti yang saya sampaikan sekarang melalui renungan pagi saya setiap 2 minggu sekali. Jika Bapak Ibu meresponi itu dengan iman, maka itu akan menjadi satu kenyataan. Itu akan menjadi mujizat dalam keluarga Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Lalu yang keempat, selalu peka dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Terkadang apa yang dialami berbeda dengan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Tapi jika kita peka, kita bisa tanya Tuhan apa yang sebenarnya terjadi dan minta pemahaman daripada Tuhan. Jika kita sekarang ini mengalami situasi yang sulit, minta aja petunjuk daripada Tuhan, karena Dia adalah solusi yang terbaik. Dia berfirman dalam Matius, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik buat kita. Dan yang keempat, pikirkanlah hal yang benar. Selalu berpikir hal yang benar di hadapan Tuhan. Yang kelima ini saya katakan bahwa jangan kita selalu berpikir negatif, tapi mari berpikir positif. Apa yang terjadi sekarang ini bukan tidak diketahui oleh Tuhan, bukan tidak seizin oleh Tuhan, semuanya seizin dengan Tuhan. Karena ada firman-Nya berkata, semua yang terjadi di bawah kolong langit ini itu bisa terjadi seizin dengan Tuhan. Saya percaya bahwa situasi yang terjadi sekarang ini menguji iman kita. Apakah kita akan tetap beriman kepada Tuhan? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita tetap yakin kepada Tuhan bahwa janji-janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita? Ada hari depan yang penuh harapan. Ada hari depan yang penuh kebahagiaan. Ada hari depan yang penuh keindahan nanti jika kita beriman kepada Tuhan. Maka di dalam ayat yang ke-8 tadi, di dalam Lukas pasal 18 dikatakan, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah nanti dia akan mendapatkan iman di dalam diri kita? Ataukah sebaliknya, di tengah situasi sekarang ini, apakah kita hanya bergantung kepada pikiran diri kita sendiri? Apakah kita hanya bergantung dengan keadaan dunia ini sekarang ini? Ataukah kita bergantung kepada Tuhan bahwa ini terjadi, dan di balik semua ini ada harapan yang menanti, ada masa depan yang begitu indah, ada masa depan yang begitu gemilang, ada kesuksesan yang menanti kita semua. Baik kami sebagai hamba Tuhan di dalam pelayanan, ada kesuksesan menanti. Baik itu Bapak Ibu yang sedang dalam usaha bisnis, ada masa depan yang menanti, akan terbuka nanti. Saya percaya jika kita responi firman Tuhan ini, bahwa kita harus beriman kepada Tuhan di masa yang sulit ini. Ada harapan, ada masa depan,
ada damai sejahtera, ada kemenangan yang kita raih bersama. Selamat hari Minggu, Shalom. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya hari Minggu yang indah ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau masih memberikan kekuatan kesehatan bagi kami semua. Jika ada di antara jemaatmu Tuhan yang sedang mengalami kemerosotan ekonomi, kami percaya Bapa, Tuhan Engkau mencukupkan setiap kebutuhannya di dalam rumah tangga mereka. Tuhan Engkau kirim orang-orang yang akan memberkatinya. Kami berdoa jika ada di antara jemaatmu yang sedang mengalami pergumulan sakit penyakit, Tuhan Engkau adalah dokter yang tapi tak kelihatan. Tuhan Engkau hadir menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh jemaatmu yang sedang dalam pergumulan. Ajar kami untuk selalu beriman kepadamu, karena kami percaya sebagaimana janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham, itu juga janji yang kami akan terima daripada Tuhan di tengah-tengah kesulitan kami ini. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Bapa, Tuhan Engkau menyertai kami sepanjang 1 minggu ke depannya, sehingga Tuhan pertemukan kami di dalam pemberitaan firman-Mu yang akan datang di hari Minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu Rumah Doa Ekumene, tidak ada yang terkecuali, supaya satu kali Tuhan kami akan kembali bersama-sama beribadah di tempat ini, di Grand Lake City ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus semua percaya mengatakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, salam jumpa kembali. Haleluya, haleluya.